Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayong yang memanggil skuad terbaik guna menghadapi Brunei Darussalam. Emil Audero yang tinggal menunggu tanggal main untuk membela timnas Indonesia. Sementara bek asal Jepang beri suntikan motivasi untuk talenta tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari timnas senior, di mana Sintayong yang dipastikan memanggil pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, striker Persik Kediri buka asa untuk dipanggil skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong diketahui tengah pulang kampung jelang kembali menghadapi agenda padat bersama skuad Garuda. Dalam unggahan story sang anak, Shin Jae-won, Sintayong tengah bersama sang istri, Chae Young-ju, dan kedua anaknya. Terdekat timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menang agregat atas Brunei, timnas Indonesia sudah ditunggu lawan kuat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak tanggung-tanggung, timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Asisten Sintayong Nova Arianto memberi petunjuk soal pemain yang akan dipanggil skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Brunei, skuad Garuda dipastikan akan memanggil 25 pemain. Nova Arianto mengatakan semua para pemain terbaik di tanah air maupun di luar negeri akan dipanggil. Yang lebih penting adalah Sintayong akan memanggil beberapa wajah langganan timnas, termasuk beberapa pemain keturunan dan pemain yang tengah berkarir di luar negeri. Di sisi lain, pria berusia 44 tahun itu menjelaskan bahwa para pemain akan berkumpul di Palembang pada tanggal 9 mendatang. Artinya Sintayong hanya mempunyai waktu 3 hari saja untuk meracik strategi melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober. Striker Persik Kediri Muhammad Hanafi baru-baru ini mencuri perhatian usai mampu mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan mampu mencetak masing-masing 2 gol saat Persik mendudukan Persikabo 1973 dan mengalahkan Bayangkara FC. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide menilai Hanafi layak untuk masuk skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong lantaran sosoknya yang bekerja keras dalam pertandingan maupun sesi latihan. Untuk itu, Marcelo Rospide meminta Hanafi untuk konsisten agar bisa dilirik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Jika terus menunjukkan performa impresif, bukan tidak mungkin Hanafi bisa menemani Ramadan Sananta atau Deddy Sulistiawan di lini depan. Terlebih sebentar lagi, timnas Indonesia akan membentuk skuad untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita masuk ke kabar pemain keturunan. Ada target Jay Itzes jelang akhir tahun ini hingga timnas Indonesia yang kebanjiran kiper keturunan. Setelah Jay Itzes berada dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, PSSI kini juga sedang menjajaki pemain keturunan lain yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan tantangan dalam proses naturalisasi pemain ini, terutama terkait kelengkapan dokumen dan darah keturunan Indonesia. Meskipun Arya tidak merinci pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya, nama bek berusia 20 tahun, Ryan Flaminio menjadi salah satu yang diperbincangkan. Saat ini Ryan bermain untuk FC Utrecht sebagai pemain pinjaman dari Sassuolo. Pemain keturunan Jay Itzes mengungkap mimpinya kepada media Belanda, Gelderlander.nl. Pesepak bola bertinggi badan 190 cm ini bermimpi dapat membela timnas Indonesia tahun ini, plus mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Dua mimpi tersebut berpotensi direalisasikan oleh Jay Itzes. Sebab pemain yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini tengah dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Sementara target promosi ke Serie A ada di depan mata. Pasalnya, hingga pekan ke-8 Serie B 2023-2024, Venezia menempati posisi 2 dengan 15 angka. Venezia terpaut 4 angka dari Parma di posisi puncak dan 1 poin dari Palermo di tempat kedua.
Kiper Panathinaikos Cyrus Margono menjadi kiper keturunan masa depan timnas Indonesia. Meski belum masuk ke radar Sintayong, Cyrus Margono tengah merampungkan proses perpindahan kewarganegaraan. Bahkan sudah masuk ke tahap pembuatan SKIM atau surat keterangan keimigrasian. Ini sesuai dengan Permen Kumham yang baru. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Ariel Sinulinga memberikan isyarat bahwa Emil Audero mulai membuka kesempatan untuk membela skuad Garuda. Meski belum memberikan kabar pasti, Ariel menjelaskan bahwa pemain keturunan baru tinggal menunggu waktu untuk datang ke Indonesia. Beralih ke kabar timnas Indonesia U17 di mana berhasil meraih kemenangan di laga uji coba, sementara bek asal Jepang berikan suntikan motivasi untuk skuad asuhan Bima Sakti. Kemenangan berhasil diraih timnas Indonesia U17 saat menjalani laga uji coba melawan ASI Paderborn Gold. Skuad Garuda Asia tepatnya menang 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Nabil Ashura. Pemain berusia 17 tahun itu mencetak gol cepat ketika laga baru berjalan 3 menit lewat sepakan jarak jauh yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang ASI Paderborn. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk skuad asuhan Bima Sakti di laga uji coba. Garuda Muda masih mempunyai banyak kekurangan. Timnas Indonesia U17 sendiri dijadwalkan masih akan menjalani 4 laga uji coba. Salah satu yang sudah dikonfirmasi adalah melawan Eintracht Frankfurt U19. Pemain berusia Mönchengladbach asal Jepang, Ko Itakura memberikan suntikan motivasi kepada skuad timnas Indonesia U17 di Jerman. Di sela-sela kesibukannya, Itakura rela menyempatkan diri berbagi pengalaman bersama penggawa Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya saat merintis karir di Jepang hingga sampai ke benua Eropa. Itakura bahkan mampu menirukan ucapan selamat pagi kepada penggawa Indonesia U17 termasuk kepada pelatih Bima Sakti. Penggawa timnas Jepang itu juga mendoakan hasil terbaik untuk Indonesia yang akan bertanding di Piala Dunia U17 2023 mulai November mendatang. Di kabar penutup ada pesepak bola amatir Indonesia yang disorot media Eropa hingga Coach Justin yang melempar pesan khusus untuk Indra Syafri. Pengamat sepak bola nasional Justinus Laksana alias Coach Justin mengaku kecewa lantaran Indra Syafri tidak melanjutkan sistem yang sudah dirancang oleh Sintayong. Hal itu ia ungkapkan usai timnas U24 tampil mengecewakan meski berhasil menembus 16 besar Asian Games beberapa waktu yang lalu. Coach Justin mengimbau agar siapapun pelatih timnas kelompok umur baiknya mengikuti sistem yang diolah pelatih kepala. Meski begitu, Coach Justin juga tidak mau menjadikan Indra Syafri sebagai kambing hitam kegagalan timnas di Asian Games. Coach Justin berharap kegagalan ini jadi pelajaran bagi Indra Syafri untuk lebih baik lagi, dan Sintayong juga mendapatkan formula terbaik untuk tim di Piala Asia nanti. Pesepak bola amatir Ahmad Doli Siregar jadi sorotan berkat video mengenai teknik bermain sepak bola yang ia unggah. Menilik akun Instagramnya @ahmaddolisir, Doli memberikan beberapa tips untuk melakukan juggling bola dan melewati hadangan lawan. Salah satu videonya bahkan mampu menembus akun sepak bola tingkat internasional yakni 43 dan mendapat perhatian dunia. Sontak hal tersebut berhasil mengundang beragam komentar dari warganet. Tentu saja kemampuan Doli dalam memainkan bola patut diapresiasi, mengingat dia jelas punya kemampuan bermain sepak bola. Jika bisa dikembangkan, maka Doli bisa saja menjadi pemain sepak bola profesional dan bahkan bermain di timnas Indonesia pada masa depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyepakati kelima rekomendasi simposium yang digelar oleh Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Dikutip dari laman resmi PSSI, kelima rekomendasi tersebut tak terlepas untuk mensejahterakan supporter. Ketua PNSSI, Uki Nugraha atau yang akrab disapa Deng Uki berharap rekomendasi yang diserahkan ke PSSI jadi momentum supporter untuk bersatu dan mensukseskan transformasi sepak bola Indonesia. Dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia, PNSSI juga akan membentuk Badan Hukum Komunitas Supporter pada 10 November, melaksanakan Kongres Tahunan pada 22 Februari 2024, dan workshop supporter Liga 1 dan Liga 2.
Sekian flash news kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan flash news edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.